Pernah mencapai berapa juta itu kalau pas bongkaran itu pas? Ya kemarin 13 biji ya laku 48 juta. Fermentasi apa aja itu Pak Alan? Ya kayak odot ya pernah, daun singkong pernah, jati putih pengaruh sih malah lebih bagus dia. Oh, kalau siang kan dia tidur. 15 hari udah bisa dipanen? Udah. Oh, cepet ternyata. Selamat berjumpa para peternak di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, bahagia bersama keluarga. Oke, kali ini kembali saya berkunjung ke kandang kambingnya Pak Ahlan ya, benar ya Pak Ahlan ya? Ya. Alamatnya mana sini Pak Ahlan? Desa Rubu, Dusun Pandu Mulya, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Oke. Wih, ini Mang Ahlan, ini ada berapa jenis ini tumpukan pakan ini nih Mang? Ada tiga ya. Daun apa aja nih? Ini jati putih, daun singkong, sama odot. Ya. Oh, 3 jenis. Setiap hari ini Pak Ahlan, apa itu namanya? 3 jenis itu apa? Ya kadang 2 jenis gimana adanya, yang penting jangan satu macam aja. Oh, kalau satu macam kan dia nggak seberapa makannya. Oh gitu ya. Jadi bervariasi lebih bagus ya. Ya. Ini tanaman sendiri semua gitu? Ya, tanaman sendiri semua. Oh, berarti setiap hari itu diambil habis nggak Pak Alan dari tanaman sendiri itu? Ya enggak sih, dia kan minimal kayak daun singkong itu kan 15 hari dia kan udah tumbuh lagi. Kayak jati putih kan. Oh, ini jati putih ini 15 hari udah bisa dipanen? Udah. Oh, cepet ternyata. Cepat kalau dirabuk. 15 hari udah bisa dipanen. Ya. Daun singkong juga udah bisa dipanen. Bisa. Oh, ini apa ya? Jati putih. Kalau orang sini nih bilang Camelina ini teman-teman. Tapi ada yang tanya itu kalau di tempat apa itu lain tempat mungkin lain namanya, makanya apa ya kalau di lain tempat, pokoknya ini jati putih gitu aja. Jati putih di sini ini. Oh, jadi 15 hari sudah bisa cuman kan kita nanamnya banyak. Oh, tanamnya banyak ya, jadi ya di samping ini, di pinggir-pinggir itu kan. Kalau tengahnya tanam jagung. Oh, tengahnya ada tanaman jagungnya. Iya. Ya kayak itu loh tuh. Itu kan udah. Oh iya ya, modelnya kayak gitu tuh. Gitu. Ini sekarang udah ngurusin berapa ekor nih Pak Ahlan nih? Ini ada 12 ekor. 12 ekor. Pejantan semua apa campur indukan ini Mas? Campur indukan. Campur indukan ya? Ya. Kalau untuk ini pakan sebanyak ini nih untuk berapa kali makan ini Pak Ahlan? Ini 3 kali. 3 kali? Ya, 3 kali ngasih. Oh, 3 kali ngasih. Tapi waktunya satu malam, sore malam ya? Malam. Ya, malam. Dari jam berapa itu Pak Ahlan? Mulai setengah 6 nyampe jam 11 malam. Wih, jam 11 tetap masih dikasih. Ya. Kalau siang, pagi siang gitu? Enggak, kalau pagi siang mah. Oh, pagi siang malah enggak ya? Enggak, cuman malam aja. Kalau siang kan kita repot, nggak bisa kerja. Iya benar. Jadi untungnya kalau dikasih pakan malam, pagi nggak ngurusin pakan lagi. Enggak, gitu ya. Kita cuma ngambil aja udah. Cepat gemuk atau enggaknya itu pengaruh nggak kalau dikasih pakan malam hari itu Pak Alan? Ya pengaruh sih, malah lebih bagus dia. Oh, kalau siang kan dia tidur, malam baru. Oh, jadi malah lebih gemuk dikasih pakan malam. Ya. Itu ya. Nah, kalau untuk kambing yang baru datang gitu Pak Ahlan ya, itu ada ini nggak, apa namanya itu, pengajaran gitu, diajari dulu gitu kan, makanya 1 kali gitu mungkin. Di awalnya di kandang pertama itu mungkin 2-3 kali gitu, diajarin nggak sini? Yang dia kan tinggal ngikutin kawannya aja. Ya awalnya mah iya dia ribut. Oh, kalau sehari 2 hari ya positif ribut kalau kambing baru. Tapi kan lama kelamaan dia ngikutin kawannya. Oh iya ya, dia lama-lama bisa beradaptasi sama teman-teman yang ngikut aja gitu ya. Berapa lama itu Pak Ahlan kalau perubahan pakan kayak gitu tuh? Ya paling 1 minggu. 1 minggu udah ini ya? Ya ini aja nyatanya ini nggak lama.
Ini kan baru ini Ini yang putih. yang kepala putih ini baru. Iya. Oh. Jadi nggak perlu waktu berbulan-bulan Enggak. ternyata ya gitu. Kalau betina juga sama Pak Ahlan. Kalau Sama. misal beradaptasinya itu Sama aja. sama aja ya. Ini kalau ngambil berapa kali Pak Ahlan? 2 kali. 2 kali sebanyak ini ya. Iya. Sebanyak ini 2 kali karena kita ini ya Pak Ahlan apa langsung nujunya itu nggak Iya, nyari. kesana kesini lagi enggak, tinggal Iya. langsung ke tujuan udah ngambil. Iya. Karena tanaman sendiri sih. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Oh, ini untuk Cianteng ya ini ke Cianteng ya. Belum pada metu. Masih udah sore, depannya ada pakan. Wih, berarti ini kenyangnya memang benar-benar kenyang ini Pak Ahlan. Iya. Ada orang, ada pakan tapi tetap anteng gitu maksudnya itu. Anteng. Ya ini loh sisa tinggal sampahnya kayak gini. Oh. Ini sisanya tinggal batunya, tinggal Tinggal batu. batang. Tinggal batang teman-teman. Istilah dagingnya tinggal tulang nih teman-teman. Tinggal Mungkin tulang. ini kalau empuk kayaknya dimakan. Dimakan. Oh, Makanya kalau dicacah kan dia enak besetin kulitnya ini. Makanya dicacah. dicacah jadi kulitnya juga dimakan Iya. juga. Jadi dia kan nggak ditarikin ke dalam, enggak. Oh, berarti setiap kali ngasih makan itu dicacah ya Pak? Iya. Ya, pakai manual gitu arit Iya, tuh, apa golok itu ya? Pakai golok. Jadi kalau nggak dicacah itu pernah nggak mungkin keburu-buru itu? Oh ya pernah, pernah sih. Kalau kepepet kita pulang sore, Oh. ya dikasihin aja ya. Cuman kan dia acah-acahan kemana-mana. Pada Jatuh tarik ke dalam Iya. pastinya gitu ya. Jadi gitu. Jadi dari situ terus dicacah gitu. Berarti kalau untuk penjualan nih Pak Ahlan, itu Pak Ahlan itu 1 tahun sekali gitu penjualannya Iya. apa gimana? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali karena penggemukan ya campur, Iya. penggemukan campur indukan lah ya. Indukan. Gitu. Mungkin pengalaman pahit gitu. Pernah nggak ngalamin nggak Pak Ahlan itu? Ya pernah sih. Pernah. Iya. Apa itu? Kematian apa itu? Ya mati pernah. Mm-mm. Karena dia ininya kembung, Mm-mm. jadi dia nggak mau masuk ke dalam. Perutnya kembung gitu? Enggak, di sininya nih. Oh, kembung kenapa itu Pak Ahlan? Ya mungkin dia nggak bisa masuk ke dalam, akhirnya keluar lagi. Pernah umuran 7 bulan. Maksudnya dari ini, maksudnya nggak bisa keluar ke ini, maksudnya Ya nggak bisa ke perut, jadi cuma di tenggorokan aja dia. pas makan. Makannya itu. Oh. Jadi ngunyahnya itu dia kalau udah ini apa? Kalau udah lembut dia nggak masuk ke perut, malah keluar lagi. Pernah ada 1. Kok aneh ya? Ya, itu nggak bisa diobatin. Mati itu. Mati. Itu kenapa itu Pak Ahlan penyebabnya itu? Ya kurang tahu juga kalau penyebabnya mah. Orang dia udah tahu-tahu udah kayak gitu aja itu. Oh, malah baru dengar saya malah nggak bisa nelen pakan itu. Ya pernah. Anaknya ini nih. Tuh yang Tapi alhamdulillah cuma 1. cuma 1 ya. Iya. Itu 1 periode pembongkaran itu ya. Itu bisa menghasilkan berapa juta gitu bocorannya gitu Pak Ahlan? Ya kalau kita penggemukan, ya kalau dari modal ya bisa lebih lah. Udah lebih, bisa lebih. Ya. Ya kemarin 13 biji ya laku 48 juta. 48 juta pas Lebaran Haji kemarin ya. Udah lewat. Nanti kira-kira bisa mengulangi lagi nggak Lebaran Haji tahun yang akan datang ini? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Ya. 48 juta dari 8 ekor aja tuh. 13 ekor. 13 ekor. Ya. Lumayan ternyata ya. Nah kalau dari 13 ekor yang sudah lewat itu modalnya berapa itu Pak Ahlan? Itu kan modalnya saya 20 habisnya beli awalnya itu. Makanya kalau dari modal ya emang lebih. Berarti separuh dewi nganu nih Pak Ahlan. Bisa lebih. Ya orang kita beli 13 itu bisa 3.000 sih kalau ngurusnya benar-benar. Gitu ya. Makanya diurus benar-benar. Makanya ini ya. Kalau diurus benar-benar memang gemuknya itu beda ya Pak Ahlan. Beda. Tapi kalau pakan ini full hijauan apa ada pakan belinya Pak Ahlan?
Ya bikin itu fermentasi itu. Fermentasi juga. Ya, Masih pakai fermentasi juga ya. masih kalau lagi kita kalau banyak hijauan ya nggak pakai. Mm-mm. Kalau lagi pepet ada sedikit ya pakai dapat bikin itu Mm-mm. fermentasi. Fermentasi. Itu kan- Yang sudah pernah dibikin fermentasi apa aja itu Pak Alan? Ya kayak odot ya pernah, daun singkong pernah, jati putih itu ya bisa. Oh, Bahkan ini aja bekas jagung itu tebon bisa. jagung. Ya, Tebon jagung. bukan ininya apa? Jengjetnya Oh, itu. jengjetnya. Ya. Bekas rontokan itu. Oh, itu malah lebih bagus ya, lebih enak kayaknya Iya. ya, Bu, ya. Malah lebih bagus dia kalau ada apalagi ada jagung 1-2 itu. Mm-mm. Oh. Nah, kalau untuk pembuatannya antara jenis rumput-rumputan lah ya, rumput odot misalnya, dibandingkan dengan daun-daunan gitu. Itu susah mana Pak Alan? Untuk pembuatan fermentasi itu. Ya, ya susah daun-daunan sih daripada kayak bekas jagung itu mah. Oh, lebih susah daun-daunan ya. Iya. Kalau rumput Karena odot daun-daunan kan kita harus nyacak. nyacah ya. Kalau itu kan enggak. Mm-mm. Kalau rumput odot itu pernah juga Pak Alan? Pernah. Pernah gagal nggak? Ya, alhamdulillah belum pernah gagal. Belum pernah gagal ya? Iya. Jadi sebenarnya yang bikin apa itu ya? Kita bikin silase fermentasi itu gagal itu apa sih sebabnya itu biasanya itu Mas Palan tuh? Ya kadang-kadang kan kita dari obatnya itu kan kurang. Obatnya apa itu? Ya kayak N4, SOC itu tetes tebu, garam. Dan ada juga kadang-kadang tempatnya itu dia kan bocor. Oh iya benar-benar. Itu yang paling banyak ya bocor itu. Bocor ya. Jadi angin bisa masuk sih Pak ya. Iya bisa keluar. Karena kuncinya itu angin nggak bisa masuk ya. Iya. Terjadi kebocoran akhirnya terjadi kebusukan ya Pak. Busuk. Jadi menggunakan tong-tong biri ini lebih aman ya Pak. Ya. Kalau bisa kan tongnya jangan pakai plastik itu tutupnya. Itulah yang akibat sering bocor itu. Tapi kalau indukan itu peranakannya belum pernah jual Pak ya? Peranakannya belum ya? Belum, baru nyoba ini. Oh baru nyoba? Iya. Baru merambah ke ini indukan. Ya. Berarti ini hasil peranakannya nih Pak? Ya ini hasilnya ini. Ini kan babonnya. Babonnya. Ini babonnya ini anak babon ini. Ini kan lagi matang lagi. Oh lagi ini bunting. Dua ini anakannya nih? Ya. Apa? Oh dua ini sekarang udah bunting. Ini usia berapa ini Pak ini? Ini usia 7 bulan. 7 bulan ya? Ya. Oh indukannya udah bunting lagi Pak? Iya 7 bulan. Kalau indukannya itu bunting lagi di usia berapa perkawinannya nih? 4 bulan. 4 bulan. Ya. 7 bulan ini yang darah-darah ini nanti dikawinkan usia berapa ini kira-kira nih Pak Alan? Ya minimal kalau saya untuk pembibitan itu nggak kurang dari 8 bulan 9 bulan. Oh. Nggak dari kecil karena dia badannya biar gede. Ini 7 bulan berarti kurang nggak lama lagi nanti dikawinkan. Ini nanti babonnya ngana ini kan dikawinkan. Oh gitu berarti ukurannya gitu ya? Iya. Babonnya udah beranak. Anaknya dikawinkan lagi gitu. Ya. Oh gitu. Ya kayak ini kan belum saya kawinin karena anaknya masih kecil sih. Masih kecil. Usia berapa nih Pak ini? Ini usia baru mau ngincar 3 bulan. Oh belum di ini Pak ya, belum disapi ya? Belum. Karena kasihan dia biar badannya kan gede. Kalau dia nyusunya kuat, badannya gede. Oh jadi nggak dikawinkan? Ya. Itu. Gitu. Kalau masih kecil kan rusak dia. Kalau masih kecil dikawinkan gitu. Jadi babonnya, jadi dia badannya nggak mau gede. Apa ya kerdil ya, jadi kerdil ya. Kerdil. Harusnya untuk buat badan, untuk buat anak itu tadi. Gitu ternyata. Nah kalau untuk kembali ke penggemukannya itu biasanya itu Pak Ahlan belinya pas kapan itu? Berapa hari setelah Lebaran Haji gitu kita beli lagi gitu? Ya minimal kita ngurusin 8 bulan. 8 bulan. Ya. 8 bulan 9 bulan keluar. Nggak nyampe 1 tahun. Oh. Berarti nggak lama setelah Lebaran Haji bongkaran itu kita siap-siap untuk beli ya? Ya, siap untuk beli. Kalau di Lebaran ini setelah Lebaran Haji itu
harga bakalan itu kira-kira masih murah apa mahal itu kira-kira tuh Pak? Ya memang mahal. Habis Lebaran Haji? Ya minimal habis Lebaran Haji 1 bulan itu masih mahal sih. Oh masih mahal. Ya, ya lebih murah mah ya Lebaran puasa ini. Karena habis Lebaran Haji rata-rata nyari ya? Iya nyari. Yang Makanya ini bok-bokan nyari ya. mau nyoba ini biar anaknya ini biar laku. Jadi sekarang nyoba nambah ke breeding. Ya kalau penggemukan ya masih tetap jalan ya. Jalan. Jadi kayak gitu. Nah kalau untuk pembelian bibit gitu ya, bibit untuk hari raya kurban itu lebih enak habis hari raya Idul Adha beli atau mendekati hari raya itu belinya itu Pak Ahlan? Untuk apanya? Untuk korban. Untuk korban gitu. Ya kalau bisa ya agak lama, kan masih agak murah. Kalau udah mendekat kan lebih mahal dia. Kalau mendekati Lebaran Haji ya. Lebaran Haji. Lebih mahal. Iya. Jadi kayak gitu. Berarti kalau untuk saat puasa kayak gini nih murah Pak. Murah. Oh, sekarang ini murah, lagi murah ini. Iya, karena kan banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan, banyak yang jual. Sementara yang beli agak kurang. Gitu. Nanti kalau habis Lebaran Haji baru ramai yang nyari. Makanya harga itu kan tinggi dia. Gitu. Berarti untuk penggemukan ini Pak Ahlan nggak ada potongan pakan ya? Maksudnya untuk pakan beli gitu nggak ada berarti? Nggak ada. Karena semuanya pakai ini hijauan gitu ya? Iya. Gitu. Oke Pak Ahlan, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman motivasi ternak kambingnya Pak Ahlan. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu gitu. Nah jadi seperti itu teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif tentang ternak kambing. Salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.